Selamat pagi anak-anak. Selamat memasuki pertemuan kedua mapel ekonomi bisnis yang disampaikan oleh Bu Nani pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Walaupun kalian stay at home, Bu Nani work from home, semuanya ini akan berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan nanti kita dapat dipertemukan betul-betul tatap muka tidak lama lagi. Mapel ekonomi bisnis pada pagi hari ini KD 2 itu topiknya adalah masalah-masalah ekonomi. Pengertian dan jenis-jenis kebutuhan manusia. Apakah yang dimaksud dengan kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia adalah setiap keinginan manusia atas barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun rohani demi kelangsungan hidupnya. Sedangkan jenis kebutuhan manusia itu yang pertama berdasarkan tingkat kepentingan. A. Kebutuhan primer. Apakah kebutuhan primer itu? Kebutuhan primer itu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Yang B, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan setelah kebutuhan pokok terpuaskan. Itu disebut dengan kebutuhan sekunder. Sedangkan kebutuhan tertier itu adalah kebutuhan yang bisa terpuaskan dengan menggunakan atau memanfaatkan barang mewah. Menurut waktu pemenuhannya, yaitu kebutuhan sekarang yang paling mendesak, apa yang kebutuhan yang dalam waktu dekat ini, dan kebutuhan yang akan datang. Ketiga, menurut sifatnya dibagi dua, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang keempat, menurut subjeknya dibagi dua lagi, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Yang kedua, apa penyebab faktor kebutuhan manusia? Apa ya? Kenapa manusia ini kok selalu butuh saja, nggak ada habisnya? Itu faktor penyebabnya antara lain yang pertama, sifat manusia itu tidak terbatas. Yang pertama ya. Yang kedua, pertumbuhan jumlah penduduk. Yang ketiga, perubahan taraf hidup yang semakin baik. Yang keempat, semakin meningkatnya tingkat pendidikan. Yang kelima, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, kebutuhan keamanan. Terus kebutuhan dicintai ya, dan dimiliki. Dan yang keempat, kebutuhan harga diri. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Saya ulangi, apa penyebab kebutuhan manusia itu? Satu, manusia itu sifatnya, manusia itu kebutuhannya tidak terbatas.
2. Pertumbuhan jumlah penduduk. 3. Perubahan taraf hidup yang semakin baik. 4. Semakin meningkatnya tingkat pendidikan. 5. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Kebudayaan yang semakin maju. Sedangkan teori kebutuhan itu dibagi 5. 1. Kebutuhan fisiologis. 2. Kebutuhan keamanan. 3. Kebutuhan dicintai dan dimiliki. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Sumber daya alat pemuas kebutuhan manusia itu dihasilkan dari sumber-sumber di sekeliling kita, yaitu sumber daya. Nah, apakah sumber daya? Sumber daya adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan alat pemuas kebutuhan manusia. Sedangkan jenis-jenis sumber daya adalah sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah benda dan kekuatan yang tersedia di alam semesta ini, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam terdiri dari apa saja yang dari alam ini? Tanah, terus air, barang tambang, udara, dan iklim. Itu sumber daya alam. Lah, sumber daya alam itu dibagi lagi. Sumber daya alam yang berwujud makhluk hidup, ya. Sumber daya alam yang berwujud makhluk hidup dan sumber daya manusia, yaitu sumber daya yang mampu mengolah alam. Kayu jadi triplek, kayu jadi mebel. Nah, itu semua adalah bagaimana sumber daya ini supaya mampu mengolah alam yang sudah tersedia. Ya. Yang C, sumber daya modal adalah untuk mengolah sumber daya alam itu dibutuhkan dana. Ya, itu harus diketahui. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya adalah keadaan di mana jumlah sumber daya yang tersedia ini tidak mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Terus apa penyebab dari kelangkaan ini? Nah, antara lain jumlahnya terbatas, sumber daya alam ini yang ada tersedia di alam ini terbatas, kadang-kadang sulit memperoleh. Nah, padahal kebutuhan manusia itu meningkat. Terus ada hal yang lain yang tidak kalah pentingnya, tidak menyebar merata. Lalu yang keempat, bagaimana usaha-usaha mengatasi kelangkaan sumber daya ini? Nah, untuk mengatasi kelangkaan sumber daya ini dapat dilakukan dengan banyak cara, antara lain memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan efektif, berhasil guna, ya, berdaya guna dan berhasil guna, serta menggali yang belum terangkat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Untuk apa kok menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan ini? Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bagaimana bisa mengolah sumber daya alam ini dan mendayagunakan sumber modal secara tepat guna. Demikian anak-anak, materi ekonomi bisnis pada hari ini.
tanggal 5 Agustus 2020. Semoga kalian tetap tekun, rajin, dan yang penting tetap semangat untuk belajar walaupun kita belum pernah bertatap muka. Ya, kalian stay at home. Bu Nani yang mengampu pelajaran mapel ekonomi bisnis ya juga bekerja dari rumah, work from home, tetapi tetap semangat untuk nanti suatu saat atau tiba saatnya kita segera bertatap muka untuk memberikan materi seperti saat ini. Terima kasih. Salam kepada orang tua kalian di rumah. Tetap semangat dan Tuhan senantiasa memberkati kalian. Amin.